Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Sabir Sabana Azmi dengan NIM 2116111064 dari kelas 1B RTU. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS sistem pengukuran dengan benarnya sendiri yaitu hygrometer. Apa itu hygrometer? Berbicara mengenai alat ukur, ada salah satu alat ukur yang penting dan sangat berguna terutama bagi yang mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan udara. Alat ukur tersebut bernama hygrometer. Lanjut, yang pertama yaitu pengertian hygrometer. Hygrometer merupakan sebuah alat ukur yang dapat mengetahui tingkat kelembaban pada suatu tempat atau lingkungan. Secara umum, kelembaban atau relative humidity merupakan jumlah air yang terdapat di udara dan dinyatakan dalam persen dari total jumlah air maksimum saat kondisi jenuh. Meskipun begitu, alat ukur kelembaban udara akan bergantung pada pengukuran-pengukuran kuantitas lainnya seperti tekanan, suhu, massa, hingga perubahan mekanis lainnya. Jenis alat ini sebetulnya juga beragam, begitu pula dengan fungsinya. Salah satu yang berbentuk standar. Fungsinya adalah mengukur cuaca secara umum yaitu basah dan kering. Sementara itu, jenis lainnya bisa dipakai untuk keperluan humiditas. Lanjut ke poin yang kedua yaitu fungsi hygrometer. Penggunaan hygrometer tidak hanya di bidang industri seperti pelapisan atau coating aplikasi cat yang sensitif kelembaban udara dan titik cair. Kita bisa menemukan alat ukur ini di berbagai tempat seperti sauna, inkubator atau telur, museum, dan lain sebagainya. Tidak heran, hygrometer juga diletakkan di tempat penyimpanan alat-alat musik yang terbuat dari kayu seperti biola, cello, dan gitar, agar alat musik tersebut terhindar dari serangan jamur akibat kelembaban udara yang terlalu tinggi. Hygrometer juga digunakan di tempat hunian. Hal ini bertujuan agar mempermudah pengkontrolan kelembaban udara di lingkungan tempat tinggal. Kelembaban yang terlalu rendah dapat merusak kulit, namun kelembaban yang terlalu tinggi dapat memunculkan tungau atau jamur. Pada hygrometer terdapat dua skala, yaitu yang pertama menunjukkan kelembaban sedangkan lainnya berupa temperatur atau suhu. Pada skala kelembaban diberi simbol huruf H, sedangkan untuk suhu menggunakan derajat Celcius. Bentuk sederhana hygrometer bernama psikrometer yang tersusun atas dua termometer. Jenis-jenis hygrometer. Hygrometer logam atau kertas. Bisa dilihat gambarnya pada halaman. Hygrometer ini sangat berguna dalam memberikan indikasi cepat saat terjadi perubahan kelembaban. Hygrometer logam atau kertas biasanya merupakan perangkat yang memiliki nilai yang sangat rendah dan tingkat akurasinya terbatas. Setiap hygrometer ini digunakan akan memberikan hasil yang berbeda-beda meskipun menggunakan alat dan jenis yang sama. Perbedaan indikator kelembaban bisa mencapai 10% atau lebih. Lalu yang kedua, hygrometer gangan rambut. Dapat dilihat gambarnya yang saya tunjukkan lewat jarum petunjuk. Sesuai namanya, hygrometer ini menggunakan rambut yang berasal dari manusia ataupun kuda yang telah dihilangkan lemaknya, lalu diikatkan pada pengungkit yang terhubung dengan jarum penunjuk skala sehingga nantinya dapat memperbesar atau diregangkan. Panjang rambut tersebut dapat berubah berdasarkan kelembaban dan juga perubahan panjang rambut mampu diperbesar secara mekanis atau diindikasikan pada skala atau dial. Lanjut ke hygrometer elektronik. Bisa dilihat pada halaman ini dan sesuai dengan jarum petunjuk. Sesuai namanya, hygrometrik elektronik menggunakan kaca yang telah didinginkan serta mekanis elektronik untuk mengetahui kondensasi pada permukaan kaca. Temperatur kaca dapat dikontrol oleh umpan balik elektronik agar menjaga equilibrium dinamis antara evaporasi dan kondensasi kaca hingga mencapai suhu titik cair. Akurasi sebesar 0,2 derajat Celcius dapat dicapai dengan menggunakan hygrometer ini. Perlu diingat, jika alat ukur jenis ini hasil dilakukan pembersihan yang cukup sering, operator yang ahli serta kalibrasi secara periodik agar mencapai akurasi yang tepat. Lanjut ke psikrometer. Dapat dilihat gambarnya pada halaman dan yang saya tunjukkan oleh jarum penunjuk. Psikrometer merupakan alat ukur yang berguna mengukur kelembaban relatif udara. Psikrometer terbuat dari dua buah termometer yang merupakan komponen utamanya.
Pada termometer pertama berupa termometer bola kering yang berfungsi mengukur suhu udara pada umumnya. Sedangkan termometer kedua adalah termometer bola basah yang berguna mengukur suhu udara lembab atau jenuh. Lalu lanjut ke yang kelima, termometer higrometer analog ruangan FA Dosman Harsin. Bisa dilihat gambarnya pada halaman ini dan oleh jarum penunjuk juga. Alat ukur ini merupakan higrometer yang berfungsi untuk mengukur kelembaban udara yang terdapat di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Tidak hanya itu saja, higrometer ini juga dapat mengukur suhu udara lingkungan. Termometer higrometer ini juga sangat berguna dalam memonitor kelembaban udara yang terdapat di laboratorium ruangan IT seperti ruangan server, peternakan, dan perkebunan. Bagian-bagian higrometer. Kalian bisa lihat dan Bapak pun bisa lihat pada gambar yang sudah disediakan. Untuk bagian-bagiannya ada magnetic block, focal hole, battery compartment, hanging hole, the lowest humidity in 24 hour, compare dipole indication, current humidity strength, current humidity value, the highest humidity in 24 hour, current temperature strength, the highest temperature in 24 hour, current temperature value. Itu termasuk bagian-bagian pada hygrometer analog. Lanjut ke bagian-bagian yang akan dibahas pada hygrometer. Yang pertama yaitu skala Watt. Bagian ini merupakan yang utama. Skala Watt akan sangat bermanfaat untuk pengukuran suhu udara yang jenuh, basah maupun lembab. Untuk yang kedua yaitu ada skala Dry. Sementara itu skala Dry sangat berguna untuk mengukur suatu kelembaban udara sekitar. Keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari skala Watt. Yang ketiga yaitu sumbu. Sumbu merupakan bagian yang tidak kalah penting. Sumbu berguna untuk menghantarkan air menuju skala Watt dengan baik. Keempat, air. Air pada alat ini begitu bermanfaat untuk mengetahui besaran suhu basah di dalamnya. Tentunya tanpa adanya air maka alat ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Yang kelima yaitu tabung. Terakhir adalah tabung. Bagian ini begitu berguna untuk penampungan air. Adanya tabung ini pastinya akan membuat kinerja alat pengukuran bisa berjalan dengan optimal. Hygrometer menjadi salah satu alat penting yang sangat bermanfaat untuk mengukur kelembaban relatif. Di samping itu, alat ini juga berguna untuk banyak kegiatan harian. Lanjut ke bagian yang terakhir yaitu cara kerja hygrometer. Secara umum, di dalam hygrometer terdapat dua skala. Skala pertama menunjukkan kelembaban udara, sedangkan skala yang lain sebagai suhu udara atau temperatur udara. Cara menggunakannya cukup mudah. Cukup meletakkannya di tempat yang akan diukur kelembabannya, kemudian tunggu hingga menunjukkan skala tertentu. Untuk skala kelembaban ditandai dengan huruf H, sedangkan suhu ditentukan dengan derajat. Untuk desain hygrometer lama dengan bentuk bundar atau biasa terpasang di dinding, cara pembacaan skala sama seperti membaca skala pada termometer pada umumnya. Kita dapat melihat raksa yang terdapat pada termometer hingga mencapai skala tertentu. Skala pembacaan skala, pastikan bahwa hygrometer harus diberi aliran udara yang berhembus menuju arah hygrometer. Hal yang bisa dilakukan yaitu dengan memberi angin dengan menggunakan kipas atau selembar kertas untuk membuat seling berputar. Sekian video penjelasan tentang hygrometer. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.